Yang terkena tembakan langsung jatuh dengan lutut menahan agar tubuhnya tidak terbaring. "Apa yang kau lakukan pada suamiku?" bentak Queen sambil menangis. "Hahaha, suamimu akan mati di tanganku," ucap Santiago menatap tajam Queen. "Sayang, tenanglah," ucap Kenzo dengan pelan. "Zo," lirih Queen. James yang masih di luar telah selesai menghabisi semua pengawal musuhnya. Dia langsung masuk ke dalam. Tapi sebelum itu dia tertahan karena melihat kejadian di dalam yang mana ketuanya saat tertembak. "Aku harus mencari sumber penyerangan itu. Pasti itu dibuat dengan komputer canggih dan ada yang mengontrolnya," gumam James. "Kalian tunggu di sini. Aku akan sendiri masuk ke dalam. Jangan ada yang bergerak sebelum aku perintah," ucap James pada pengawalnya. "Baik, Tuan," ucap mereka serentak. James pun langsung pergi dengan mengendap-endap ke dalam ruangan yang ada di markas itu. Karena ia sudah pastikan ada ruangan tersembunyi yang menggerakkan dinding yang canggih yang bisa mengeluarkan pistol dengan otomatis. Dia terus menelusuri ruangan itu. "Tinggal ruangan ini yang belum aku lihat," gumam James sambil mengendap. Ia melihat ke ruangan itu. Dia membulatkan matanya melihat orang yang di dalam telah mengontrol berbagai macam benda canggih itu. Dengan pelan dia masuk dan James dengan beruntun memukul wajah dan tubuh laki-laki itu yang menjadi penjaga benda canggih itu. "Duar, duar!" James melepaskan 2 pelurunya ke pria itu dan seketika dia mati mengenaskan. "Mampus kau. Karena sudah menembak ketuaku 2 kali, aku juga sudah menembakmu 2 kali juga. Jadi kita impas," ucap James tersenyum. James langsung melihat semua alat-alat pada benda yang canggih itu. Karena James memang pintar di bidang komputer, jadi dia tidak kesusahan saat melihat tombol-tombol yang berbeda warna itu. Jika tombol itu ditekan, maka terjadi sesuatu yang tidak terduga. "Hahaha, ternyata aku bisa menguasai semuanya dengan mudah," gumam James dan matanya tertuju pada layar di mana CCTV tempat di ruangan Kenzo sekarang. "Hahaha, ternyata mereka cukup pintar dalam merakit suatu benda menjadi canggih," gumam James tersenyum. Di ruangan lain. "Hahaha, kau akan mati, Kenzo, Kenzo," ucap Santiago dengan tertawa lepas. "Aku mohon, jangan bunuh suamiku," lirih Queen tidak tega melihat suaminya menahan sakit kena tembakan. "Hahaha, aku tidak akan membiarkan suamimu ini hidup, Nona manis. Jika dia hidup, pasti aku tidak akan bisa mendapatkanmu," tawa Santiago di ruangan itu. Mendengar itu membuat Kenzo emosi. "Sebenarnya apa yang kau inginkan?" bentak Kenzo. "Hahaha, kau tanya apa mauku? Aku hanya menginginkan kematianmu dan setelah itu istrimu akan menjadi milikku." "Ternyata seleramu tidak buruk ya mendapatkan istri yang manis dan imut. Aku tidak sabar lagi ingin memilikinya." Hahaha. Tawa Santiago menggema sambil mengelus wajah Queen. Melihat itu membuat Kenzo emosi dan langsung bangkit. Kenzo langsung memukul keras wajah Santiago. "Kenzo!" lirih Queen menangis. "Kurang ajar!" bentak Santiago menghapus darah di sudut bibirnya karena pukulan Kenzo yang sangat kuat. "Sekali lagi kau bergerak, istrimu akan mati," ucap asisten Billy sambil menodongkan pistolnya di kepala Queen. Melihat itu Kenzo memundurkan langkahnya dengan tangan yang terkepal. "Sekarang aku perintahkan, bunuh dia dan langsung tembak tepat di jantungnya," ucap Santiago marah dan langsung menunjuk Kenzo. "Ketua, panggil mereka termasuk asisten Saga yang khawatir karena tidak bisa melakukan apapun imbasnya pada istri ketua mereka yang jadi sasaran melumpuhkan ketua mereka." "Jangan," lirih Queen yang tidak sanggup berdiri lagi dan langsung terduduk di lantai. 3 peluru dilepaskan. Teriak ketiga mereka tepat di jantungnya. "Kenzo!" teriak Queen.
Ia pikir Kenzo yang tertembak dan ia langsung berlari berhambur ke pelukan Kenzo karena sudah terlepas dari genggaman wanita itu. Kenzo dan yang lainnya heran apa yang terjadi melihat Santiago dan lainnya yang justru tertembak. Kenzo pun langsung memeluk Queen dengan erat. Sayang, sudah ya jangan menangis lagi. Aku khawatir dengan anak kita di dalam sayang. Ucap Kenzo sambil memegang wajah Queen dan Queen pun langsung mengangguk. Kurang ajar, apa yang terjadi? Bentak Santiago sambil menahan sakit di dadanya karena tertembak sedangkan wanita itu dan asistennya sudah mati karena tertembak tepat di jantungnya. Hahaha, kupikir kau mati, ternyata kau masih bisa bernafas. Ucap James menggema di ruangan itu. Dia menghidupkan mikrofon benda canggih itu. James, gumam asisten Saga terkejut. Kenzo yang mendengar suara itu hanya tersenyum. Ternyata anak buahnya sekaligus temannya ini bisa mengatasi masalah seperti ini. Itu kan suara Tuan James, bisik Queen pada suaminya sedangkan Kenzo hanya mengangguk dan tersenyum sambil menahan sakit di lengannya. Siapa kau? Ucap Santiago gemetar. Hahaha, perkenalkan, nama aku adalah James William yang paling tampan. Tawa James. Kau tidak bisa bermain-main dengan kami, Tuan, ucap James serius pada Santiago. Bagaimana, Tuan? Apakah saya harus membunuhnya? Tanya James pada Kenzo. Tidak perlu terburu-buru, bawa saja dia ke markas dan aku sendiri yang akan mengeksekusinya. Ucap Kenzo dengan dingin. Baik Tuan, kalau begitu, ucap James. Sekarang kalian bawa dia ke markas. Ucap Kenzo dingin pada pengawalnya. Baik Ketua, ucap mereka serentak. Dan kalian semuanya keluar dari markas ini dan kau James, buat waktu sekitar 2 menit untuk meledakkan markas ini. Kau bisa kan? Tanya Kenzo. Bisa Tuan, dan semuanya tolong langsung keluar. Ucap James langsung mengotak-ngatik komputer itu. Mereka pun langsung keluar dengan Kenzo yang menggendong Queen. Dia tidak peduli walaupun dia sedang terluka. Setelah mereka keluar semua termasuk James pun dengan cepat keluar dari sana. Setelah ia sudah bergabung dengan yang lainnya dan duar, markas itu meledak dan tidak berbentuk lagi. Sayang, turunkan aku. Lihatlah tanganmu. Ucap Queen sambil menangis. Dia tidak sanggup melihat luka seperti ini. Sayang, ini tidak apa-apa. Jangan menangis lagi ya. Kita sudah selamat bukan? Ucap Kenzo membuat Queen mengangguk. Tuan, lebih baik kita obati terlebih dulu. Ucap asisten Saga. Iya, kalian semua pulanglah. Ucap Kenzo kepada para pengawalnya. Baik Ketua, ucap mereka serentak. James, terima kasih ya kau sudah membantu kami, ucap Kenzo dengan tulus. Iya Tuan, sama-sama. Saya akan membantu selagi saya bisa, ucap James bijak dan Kenzo pun mengangguk. Ayo sayang, kita ke rumah sakit, ucap Queen memegang tangan Kenzo. Kau tidak terluka kan sayang? Tanya Kenzo khawatir. Sayang, yang terluka itu kamu, bukan aku. Ayo sekarang kita ke rumah sakit. Asisten Saga, cepat kau jalankan mobilnya. Perintah Queen. Melihat itu Kenzo hanya tersenyum. Baik Nona, ucap asisten Saga. Tuan James ikut juga? Tanya Queen. Tidak Nona, saya langsung ke markas mengurus orang yang tadi, ucap James. Baiklah, kami pergi ya Tuan James, ucap Queen. Iya Nona. Mobil mereka pun langsung berjalan menuju ke rumah sakit. Selesai juga, gemam James. Dan dia langsung berlalu pergi bersama pengawalnya menuju ke markas. Di rumah sakit, peluru yang masuk di kedua lengan Kenzo telah berhasil dikeluarkan oleh dokter dengan berhati-hati. Tuan, pelurunya sudah kami keluarkan, ucap dokter itu menunduk. Ucap Kenzo mengangguk. Sayang, pasti ini sakit sekali ya, ucap Queen ngilu melihat luka tembak itu sambil memegang lengan Kenzo terus. Ini tidak sakit dan tidak seberapa pun lukanya, ucap Kenzo dengan santai. Mana ada, pasti ini sakit sekali sayang, ucap Queen dengan mata berkaca-kaca. Sudah sayang, jangan menangis lagi ya, kasihan baby kita di dalam sini sayang, ucap Kenzo sambil mengelus perut Queen.
Sayang, mereka kan di dalam, kenapa asik disalahkan sih? Ucap Queen dengan kesal. Iya sayang, emang begitu. Kalau ibunya tidak sehat, berpengaruh sama anaknya yang di dalam kandungan. Jelas Kenzo. Bisa begitu ya sayang? Iya sayang. Ucap Kenzo sambil mengangguk. Ya sudah, kita pulang ya. Iya sayang, jawab Queen. Mereka pun keluar dari rumah sakit menuju ke mansionnya. Saga, pulanglah, kau butuh istirahat juga, ucap Kenzo saat tiba di mansion. Baik tuan, terima kasih, ucap Saga. Kenzo pun mengangguk. Sayang, ayo ke kamar, kamu butuh istirahat sayang, ucap Queen. Sayang yang seharusnya istirahat, itu kamu. Kenzo menggendong Queen ke kamar. Turunkan aku, lihatlah lenganmu, nanti mengeluarkan darah lagi sayang. Protes Queen karena digendong. Ternyata istriku makin cerewet aja ya. Kenzo sambil mencium pipi Queen. Aku serius sayang, lenganmu, ucap Queen dengan geram. Sedangkan Kenzo hanya tersenyum mendengar coletan Queen dan mereka pun sampai di kamar. Istirahatlah sayang, ucap Kenzo mengelus rambut Queen dengan lembut. Tapi sayang, istirahat juga kan? Ucap Queen menarik tangan Kenzo untuk berbaring. Iya, baiklah sayang. Ucap Kenzo pasrah, padahal dia ingin kembali ke markas. Terpaksa dia harus meniduri istrinya terlebih dulu. Tidurlah sayang, ucap Kenzo sambil memeluk Queen. Iya sayang. Ucap Queen sambil wajahnya bersembunyi di dada bidang Kenzo. Kenzo yang belum tidur memandangi istrinya yang sudah terlelap sambil mengelus perut Queen. Sayang, hanya kalian yang aku miliki. Gumam Kenzo sambil mencium kening Queen dan tangannya mengelus perut Queen. Di tempat lain, Naomi yang berada di dalam minimarket akan membeli susu untuk ibu hamil. Akhirnya ketemu, gumam Naomi telah menemukan kaleng susu ibu hamil. Aku harus cepat pulang nih sebelum ibu pulang kerja dan mencariku, gumam Naomi. Tiba-tiba, sakit. Gumam Naomi terduduk di lantai memegang perutnya yang kram karena ditabrak seseorang. Maaf ya Nona, sungguh saya tidak sengaja, ucap pria itu. Suara ini, gumam Naomi sambil menahan sakit di perutnya. Iya, saya tidak, ucap Naomi tertahan. Revo, ucap Naomi terbata. Naomi, Revo pun terkejut. Kau lagi apa di sini, Vo? Tanya Naomi ramah sambil memegang perutnya yang sudah berkurang sedikit rasa sakitnya. Aku lagi mau membeli sesuatu aja, jawab Revo sambil memandang perut Naomi yang sudah buncit. Oh iya, ya sudah, aku pergi ya, ucap Naomi tersenyum. Iya, Mi, ucap Revo yang terus memandangi Naomi dan melihat kantong kresek di tangan Naomi yang berisi susu ibu hamil. Kenapa Naomi tidak marah padaku ya saat bertemu tadi? Gumam Revo. Dan itu perutnya sudah buncit, apa itu benar anakku? Tapi kenapa dia tidak memaksaku untuk bertanggung jawab? Gumam Revo dengan sedih. Aku ingin sekali mengelus perutnya. Anakku. Gumam Revo dengan mata berkaca-kaca. Aku harus mengikutinya. Revo langsung menghapus air matanya. Dan berlari mengejar Naomi yang sudah naik taksi. Dia hanya mengikuti dari belakang. Akhirnya Naomi sampai di komplek rumahnya. Ternyata dia tinggal di sini. Gumam Revo yang sedikit jauh dari komplek itu. Revo keluar dari dalam mobil. Naomi, panggil Revo. Saat Naomi ingin membuka pintunya. Revo, ucap Naomi terkejut. Kamu kenapa ada di sini? Iya, tadi aku ikutin kamu, ucap Revo cengengesan. Ada apa, Revo? Tanya Naomi penasaran. Begini, bisa kita bicarakan di dalam aja? Iya, boleh, silahkan, ucap Naomi dengan ramah. Naomi mengajak Revo ke duduk di ruang tamu. Ada apa, Rev? Tanya Naomi. Naomi, sungguh aku minta maaf, ucap Revo memandang Naomi dengan serius. Minta maaf buat apa ya, Rev? Seharusnya aku yang minta maaf, Rev, ucap Naomi menunduk. Tidak, Naomi, aku yang salah, yang telah menghancurkan masa depanmu, ucap Revo bersimpuh di kaki Naomi dan memegang tangan Naomi. Sudah, Rev, kamu tidak perlu minta maaf.
Itu salahku juga. Jika tidak, kau tidak akan melakukannya padaku kan? Ucap Naomi dengan tersenyum. Sekarang pulanglah lah, Rev, ucap Naomi. Ia tidak sanggup terus melihat Revo di sini, membuat hatinya semakin sakit karena cintanya dipermainkan. Tidak, Naomi, aku ingin bertanggung jawab untuk anak kita, ucap Revo serius memandangi Naomi. Tidak perlu, Revo. Aku tidak masalah hamil seperti ini. Aku malah menikmatinya, ucap Naomi memaksakan untuk tersenyum. Revo tidak perlu memaksakan diri untuk bertanggung jawab atas anak ini. Aku akan menjaga dan mengurusnya sampai di mana umurku bertahan di dunia. Lanjut Naomi sambil tersenyum dan matanya berkaca-kaca. Mendengar itu membuat Revo tidak bisa menahan lagi. Naomi, maafkan aku ya, ucap Revo memeluk Naomi dengan mata berkaca-kaca sedangkan Naomi hanya menangis dalam diam. Kita akan menikah, sayang, ucap Revo memegang wajah Naomi dan menghapusnya. Revo, tidak perlu, jangan, ucap Naomi tertahan karena Revo mencium bibir Naomi. Apapun alasanmu, kita tetap akan menikah, sayang, ucap Revo melepaskan ciumannya sambil memegang wajah Naomi. Tapi kamu tidak mencintaiku. Naomi menundukkan kepalanya dan menangis. Siapa bilang, aku tidak mencintaimu? Revo memeluk erat Naomi. Revo, Naomi berusaha melepaskan pelukannya. Ada apa, sayang? Kau membuat perutku tertekan karena memelukku terlalu kuat, ucap Naomi memegang perutnya yang sedikit kram. Sayang, aku tidak sengaja. Maaf ya sayang, ucap Revo mengelus perut Naomi. Iya, tidak apa-apa. Sayang, kamu sendiri tinggal di sini. Tidak, ada mama bersamaku, jawab Naomi. Sayang, kita segera menikah ya. Aku akan segera mengurus surat-suratnya, ucap Revo tersenyum. Tapi aku akan bertanya terlebih dulu dengan mamaku, ucap Naomi. Iya, Naomi, aku juga ingin berbicara dengan mamamu, sayang, tentang masalah pernikahan kita. Sekarang, mamamu di mana, sayang? Tanya Revo. Mamaku, ucap Naomi tertahan. Ceklek. Pintu pun terbuka. Siapa? Tanya Siska pada Naomi. Ma, dia ini bersambung.